keluar. The film was translated and narrated by M Media. Mengapa kau memukul orang? Aku tuan muda ini menginginkan meja ini. Kenyahlah, jika kamu tidak ingin mati. Kami belum selesai makan. Kamu berani membantah? Apakah kamu ingin mati? Kau terlalu tak tahu aturan. Aku menolak untuk percaya bahwa tidak ada yang bisa mengendalikanmu. Siapa yang berani mengendalikanku? Lepaskan. Keluar. Ketika aku berusia 3 tahun, ayahku memberitahuku, "Nak, selama kamu bahagia, lakukan apapun yang kamu mau. Karena kamu adalah tuan muda keluarga Lin. Bagaimana? Haruskah aku mematahkan kakinya?" Tidak. Berlututlah dan minta maaf padaku. Bersujud sampai kepalamu berdarah. Sampai tuan muda ini puas. Cepatlah. Berhenti. Apel. Kamu adalah Ling Tianzi. Kamu berani memukulku. Kamu mempermalukan kakak saya dan memaksanya melompat dari gedung. Kejahatan yang mengerikan. Lupakan soal memukulmu. Saya capik kamu jadi 10.000 keping. Jadi kamu adalah saudara laki-laki Yi Zixiao. Pantas saja. Tahukah kamu betapa benar-benar sensualnya adikmu? Dia meninggal. Itu benar-benar disayangkan. Sekarang tidak ada lagi yang tersisa untuk dimainkan. Jika kamu berani menghina kakak saya sekali lagi, saya akan membantaimu sekarang juga. Kamu berani memperlakukanku seperti ini. Aku bersumpah, aku pasti akan membunuhmu. Di mana Xian Sisi? Xian Sisi. Nak, tunggu saja untuk mengambil mayatnya. Satu kata omong kosong lagi. Minta keluarga Ling ambil mayatmu sekarang. Sialan, kamu ini apa? Kata keluarga Lingku jadi hukum negeri. Kesempatan terakhir. Aku akan memberitahumu. Di rumah sakit rehabilitasi. Telepon ayahmu. Dalam 10 menit. Serahkan Sisi kepada saya. Terlambat 1 menit potong jarimu. Baiklah, aku akan menelepon. Aku akan mengelepon sekarang juga. Ayah, cepatlah dan selamatkan aku. Apel. Ling Juzhou, kepala keluarga Ling. Seseorang di Jiangcheng berani menyentuh putraku. Aku buat mereka bayar nyawa. Tunggu, aku datang sekarang juga. Cepatlah. Lin Hai. Segera panggil orang-orang untuk mengikutiku. Ya. Tuan Ye. Keluarga Lin kuasa mengerikan di Jiangcheng. Jika kamu bertindak melawan keluarga Lin, seluruh Jiangcheng akan terguncang. Nah, berani menentang keluarga Linku di Jiangcheng. Kamu hanya mencari mati. Aku luang waktu main denganmu. Apakah kamu begitu yakin bahwa keluarga Lingmu bisa mendominasi segalanya, memperlakukan hidup seperti gulma tak berharga? Kamu benar-benar tidak tahu. Keluarga Linku. Apa arti penting Jiangcheng sebenarnya? Begitukah? Kalau begitu, apakah kamu percaya bahwa setelah malam ini tidak akan ada lagi keluarga Ling yang tersisa di Jiangcheng? Nah, kamu benar-benar tidak tahu betapa kuatnya keluarga Lingku. Lupakan tentang dirimu. Bahkan jika kepala garnisun Tan datang, dia tak bisa lawan keluarga Lingku. Sebaiknya kamu berlutut dan minta maaf padaku. Aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Bodoh, apakah kamu tahu siapa yang berdiri tepat di depanmu? Bahkan jika keluarga Ling Anda memiliki dukungan yang kuat, itu tetap tidak akan menyelamatkan Anda. Siapa di Jiangcheng yang berani menentang keluarga Lingku? Kalian semua tunggu saja aku. Ketika ayahku tiba, aku akan membuatmu tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Kamu masih punya 5 menit. Kamu punya sisa 30 detik. Nah, apakah kamu yakin ingin menentang keluarga Lingku sampai akhir? Sisa 10 detik. Coba saya lihat. Jari mana yang harus saya potong lebih dulu? Lepaskan dia.
Ayah, cepat selamatkan ayahku. Nak, kau punya nyali. Di sudut kecil Jiangcheng ini, tidak ada yang berani menyentuh putraku Ling Jiuxiu. Kau adalah yang pertama, dan sudah pasti yang terakhir. Apakah itu pernah terjadi sebelumnya? Saya tidak tahu, tapi pasti tidak akan ada di masa depan. Karena setelah malam ini, seluruh keluarga Lingmu akan mati di tangan saya. Anak baik, kau tidak hanya punya nyali. Kau cukup lucu. Kenapa kau tidak melepaskannya sekarang? Di mana Shen Sisi? Shen Sisi, aku khawatir kau tidak akan bisa melihatnya, tapi aku membawakanmu sesuatu yang bagus. Matanya benar-benar indah. Kalian semua tidak berharga. Ini hanyalah hidangan pembuka. Berani menjadi musuh dengan keluarga Lingku, melukai putraku. Kau pasti tidak akan berakhir baik. Tangkap dia. Kekuatanmu lumayan, tapi sehebat apapun seni bela dirimu, bisakah kau tetap menghindari peluru? Jangan bergerak. Berhenti, jangan bergerak. Kau mencari mati. Siapa orang ini? Dia bahkan bisa menahan peluru. Aset vital negara. Legenda hidup. Kau bukan manusia. Kau sebenarnya siapa? Kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, Sisi sudah mati. Semua orang harus dikubur bersamanya. ini bukan bola mata Shen Sisi. Ini palsu. Ini adalah mata palsu. Dia masih berada di rumah sakit rehabilitasi sekarang. Bawa saya kepadanya. Sebaiknya kamu berdua dia baik-baik saja. Jika tidak, saya pasti akan mengeksekusimu. Adapun kamu yang memperlakukan hidup seperti sampah. Kejahatanmu terlalu banyak untuk dicatat. Kematian tidak bisa menghapus dosamu. Hanya nasib yang lebih buruk daripada kematian. Adalah hukuman terbaik. Tianzi, kau benar-benar melumpuhkan putraku. Aku. Pantas didapatkan. Jika kamu tidak yakin, saya akan memberimu kesempatan. Suruh orang-orangmu menunggu saya. Di rumah sakit rehabilitasi, saya akan membuatmu mengerti apa itu keputusasaan. Lao E, segera kumpulkan semua orang dari keluarga Lin dan tunggu di rumah sakit rehabilitasi. Ya, semuanya. Semua ahli harus pergi. The film was Hari ini translated aku akan and mempertaruhkan seluruh narrated keluarga by Lin. Media. Dan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Konon tuan kedua dari keluarga Ling, Lin Jiuxiao, adalah ahli seni bela diri kuno sejati. Dia bisa memadatkan untuk melukai orang, tapi tidak ada yang pernah melihatnya. Benar-benar bergerak, karena semua orang yang pernah melihatnya sudah mati. Itu benar. Tuan keduaku adalah penerus seni bela diri kuno sejati. Seorang Grandmaster seni bela diri. Ahli seni bela diri macam apa? Di matanya,
Mereka hanyalah sampah. Itu adalah fondasi keluarga Lingku. Kalian semua adalah orang mati. Grandmaster seni bela diri. Di mata saya kamu bahkan tidak sebanding dengan seekor semut. Ling Jiuxiao, tuan muda kedua keluarga Ling. Lao E, selamatkan aku. Keempat anggota tubuh Tianzi dilumpuhkan olehnya. Bunuh dia. Lepaskan kakak sulungku. Kau tahu apa yang baik untukmu. Kau. Bagaimana rasanya? Tulangmu inci demi inci. Apakah rasa patah itu terasa enak? Aku akan membunuhmu. Bunuh kau. Bagus. Baiklah. Bawa dia ke sini. Sisi. Berlututlah. Lepaskan Sisi. Saya akan membiarkanmu mati dengan cepat. Saya memberimu 5 detik. Dia ada di tanganku. Hak apa yang kau miliki untuk mengancamku? Bagaimana? Bagaimana mungkin? Serang bersama, bunuh dia. Sisi, jangan takut. Paman akan membawamu pulang. Aku bukan Sisi. Kamu bukan Sisi. Di mana Shen Sisi? Dia sudah dibawa pergi sejak lama. Siapa? Oleh seseorang yang tidak akan pernah berani kau sakiti. Jika kau ingin menghancurkan keluarga Ling, kau sedang berjalan di jalan menuju kematian. Saya memberimu satu kesempatan terakhir. Hongmen mendukung keluarga Ling kami. Jika kau berani membunuhku, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jadi itu Hongmen. Pantas saja keluarga Ling begitu sombong. Jika kau menyinggung Hongmen, memang akan ada masalah besar. Tuan Ye, pikirkan baik-baik. Tidakkah kau akan melepaskannya? Kamu tidak punya kesempatan lagi. Tuan Ye, kau membunuh Lin Jiuxiao. Sekarang kau telah menyebabkan masalah serius. Hongmen adalah kekuatan paling kuat dan misterius di Dacia. Para ahli sebanyak awan. Membuat masalah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berani kubunuh. Tolong jangan bunuh aku. Aku akan memberitahumu di mana Shen Sisi berada. Lepaskan aku. Dan ampuni keluarga Lin. Bicaralah. Dia dibawa oleh salah satu dari 5 tokoh besar Hongmen, putra Chu Wisham, Chu Feifan, membawa pergi. Mereka bilang dia memiliki tubuh spiritual bawaan yang sangat berguna. Tubuh spiritual bawaan. Sisi ternyata adalah tubuh spiritual bawaan. Di mana Chu Feifan? Dia saat ini berada di Hotel Huang Tin. Kepala Konstabel Li, aku serahkan tempat ini padamu. Mengerti? Tuan Ye, pengaruh Hongmen di Dacia sangat besar. Dan Chu Wushang adalah salah satu dari 5 tokoh besar. Apakah kau mencoba mengatakan bahwa aku tidak mampu memprovokasi mereka? Bukan itu maksud saya. Maksud saya, karena ini menyangkut Hongmen. Bukankah seharusnya kita memberitahu kakak saya terlebih dahulu? Tidak perlu melakukan itu. Nora, seberapa kuatkah Tuan Ye ini? Dia datang dan pergi tanpa jejak. Langit Dacia akan segera berubah. Siapa itu? Bunuh dia. Serang. Dari mana orang ini berasal? Berani membuat masalah di depan tuan muda ini. Kau adalah Chu Feifan. Saya. Siapa kamu? Chu Feifan tetap tinggal.
Sisanya keluar. Film was translated and narrated by Mengapa M kamu masih Media. berdiri terpaku di sana? Suruh dia berlutut. Mengesankan. Aku akan memberimu kesempatan. Tetap di sini dan layani sebagai anjing di hadapan tuan muda ini. Di manakah Shen Sisi? Chu tua. Suruh dia bicara sambil berlutut. Berlutut. Benarkah begitu? Bajingan. Kau berani melukai tuan muda kami. Aku tanya terakhir kali. Di manakah Shen Sisi? Kau tahu siapa aku? Chouli, mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Pergi dan bunuh dia untukku. Sebenarnya siapa kamu? Di manakah Shen Sisi? Aku tidak tahu siapa Shen Sisi. Kau mengambil gadis kecil itu dari tangan keluarga Ling. Di mana dia? Dia sudah dikirim ke Yuncheng. Segera panggil seseorang untuk mengirimnya kembali. Jika tidak Kau sedang mencari musuh dari Hongmen. Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan mengirimmu untuk bertemu Raja Yan. Aku akan menelepon. Tuan muda, kita hampir sampai di Yuncheng. Putar mobilnya dan segera kembali. Tuan muda, apa yang terjadi? Dalam waktu 1 jam, kirim Shen Sisi kembali padaku tanpa terluka sedikit pun. Shen Sisi cucu kandung Ye Fan. Jika tidak, bukan hanya Chu Feifan yang akan mati. Kalian semua harus dikuburkan bersamanya. Kau berani menyentuh tuan muda kami. Aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Halo. Sialan. Putar balik dan cepat kembali. Tuan muda dalam bahaya. Tuan Chu, situasinya telah berubah. Tuan muda telah dikulit. Urusan kepala keluarga Chu. Dia ingin kita menukarnya dengan gadis kecil ini. Berani menyentuh putraku. Aku akan memusnahkan seluruh klannya. Ya. Tuan Ye, apakah Sisi sudah ditemukan? Chu Feifan ada di tanganku. Mereka harus mengirim Sisi kembali. Kau pasti akan membayar harga atas tindakanmu. Hongman provokasi orang terlarang. Jika Anda tidak bertobat, maka tunggulah untuk dihancurkan. Tuan Chu, kami telah menemukan detailnya. Ling Jiu Xiao dari keluarga Lin di Jiangcheng terbunuh. Ling Jiu Xiong ditangkap. Dan seluruh keluarga Ling musnah sepenuhnya. Ling Qiu Xiao terbunuh. Dia adalah seorang Grandmaster seni bela diri. Siapa lawannya? Dikatakan bahwa lawannya hanya satu orang. Membunuh Ling Jiu Xiao dalam satu gerakan. Sepertinya kita telah bertemu lawan yang sepadan. Tubuh spiritual bawaan. Masalah ini sangat penting. Kegagalan bukanlah pilihan. Segera beritahu dua jenderal besar. Ikuti aku ke Jiangcheng. Ya. Memusnahkan Hongmen. Hanya denganmu. Kau tahu seberapa kuat Hongmen. Di mata Hongmen kalian semua. Hanya lebih dari semut. Sedikit lebih besar dari semut. Aku sarankan kau segera melepaskan ku. Jika tidak, kemarahan Hongmen adalah sesuatu yang tidak dapat kau tanggung. Hongmen bagiku. Musnah, angkat tanganku. Bicaralah. Untuk apa kau menginginkan tubuh spiritual bawaan? Tidak ada gunanya meskipun kau tahu. Karena kau akan segera menjadi orang mati. Orang biasa pada dasarnya tidak tahu tentang tubuh spiritual bawaan. Bahkan jika kau mendapatkan tubuh spiritual bawaan, itu tidak berguna. Jika kau tidak bicara, aku akan menghancurkan Hongmen. Kau tidak cukup memenuhi syarat. Benarkah begitu? Jika Tuan Ye ingin menghancurkan Hongmen, itu hanya membutuhkan mengangkat satu jari. Jika Anda terus keras kepala, Anda tidak akan selamat bahkan malam ini. Kau pikir aku dibesarkan untuk menjadi penakut? Tunggu sampai ayahku tiba. Dan kalian semua akan tamat. Tuan muda. Beraninya kau menyentuh tuan mudaku. Kau mencari mati. Lepaskan orang itu. Jika tidak, aku akan membuatnya mati. Coba saja. Mencari mati. Apakah kau Sisi? Ya, Aku pamanmu. Aku akan membawamu pulang. paman, aku rindu ibu. Kau akan segera bertemu ibu. Kau bawa Sisi kembali dulu. Baiklah,
Sisi pergilah bersama Bibi. Hati-hati. Masih tidak mau bicara. Untuk apa kau menginginkan tubuh spiritual bawaan? Aku tidak tahu. Karena memang begitu adanya. Membiarkanmu hidup tidak ada gunanya. Beraninya kau. Selamatkan aku. Bocah. Kau mudah bunuh Ling Jiuxiao. Kau memenuhi syarat untuk memprovokasi Hongmen. Keluarga Ling paling banter hanyalah seekor cacing. Hongmen beda langit bumi. Fakta bahwa keluarga Ling adalah parasit. Aku tentu setuju dengan poin itu. Aku akan memberimu satu kesempatan. Kau berlutut di hadapanku. Bersujud dan akui kesalahanmu. Lalu lumpuhkan kakimu sendiri. Aku pertimbangkan ampuni nyawamu. Kau benar-benar percaya diri. Namun nyawa Chu Feifan pasti akan kuambil. Rifan. Kau berani membunuh putraku. Aku akan memusnahkan seluruh klanmu nanti. 2 jenderal besar, tangkap dia untukku. Kedua jenderal besar itu langsung terbunuh. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kau tidak bisa menahan peluru sebanyak ini. Bodoh. Jangan tembak titik Vita. Tembak. Dia benar-benar bisa menangkis peluru. Grandmaster seni bela diri pun tak bisa. Mungkinkah dia bukan seorang seniman bela diri, melainkan seorang kultivator? Siapa sebenarnya dirimu? Nah sekarang bisakah kau memberitahuku? Apakah aku memenuhi syarat untuk menantang Hongmen? Jangan mendekat. Hongmen semua kultivator. Jika kau memprovokasi Hongmen, hanya ada satu akibat. Mati tanpa tempat pemakaman. Bagaimana kalau begini? Aku juga akan memberimu kesempatan. Lumpuhkan kakimu sendiri sekarang juga. Lalu katakan padaku, apa yang ingin kau dapatkan? Tujuan dari tubuh spiritual bawaan. Aku akan mengampuni nyawamu. Kau sebaiknya tetap patuh. Serahkan tubuh spiritual bawaan itu. Itu adalah keberadaan yang tidak mampu kau provokasi. Benarkah begitu? The film was translated and narrated by M. Jika kau Media. menolak untuk bicara, aku akan menyiksamu sampai kau bicara. Aku adalah salah satu dari 5 tokoh besar Hongmen. Kau berani membunuhku. Berani merebut tubuh spiritual bawaan milik Hongmen. Hongmen akan melawanmu tanpa henti sampai mati. Dengan segala cara, kami akan memusnahkan seluruh klanmu. Lanjutkan. Kau sebaiknya bunuh saja aku. Menolak bicara bahkan sampai mati. Bagaimana denganmu? Aku akan bicara. Bukan Hongmen yang menginginkan tubuh spiritual bawaan itu, melainkan untuk bisa berada tepat di bawah hidungku dan tidak ketahuan olehku. Kau benar-benar seorang master. Tidak baik. Sisi dalam bahaya. benar-benar spesimen yang luar biasa. Aku duluan. Apa maksudmu kau duluan? Aku melihatnya duluan jadi aku duluan. Bawa dia pergi. Mari kita lakukan bersama. Baiklah. Kau bocah jangan ikut campur urusan orang lain. Hati-hati atau aku akan membunuhmu. Jika kau berani menyentuhnya, kau bisa lupakan untuk mempertahankan tangan ini. Di manakah Shen Sisi? Aku tidak tahu. Aku hanya lewat tolong ampuni aku. Enya.
Yevan. Saya pikir, saya tidak akan pernah melihat Anda lagi. Sekarang sudah baik-baik saja. Sisi hilang. Siapa yang melakukan ini? Mereka bertupang wajah tak jelas. Susang dibungkam. Masalah ini tidak mungkin tidak berhubungan dengan Hongmen. Beritahu kakekmu bahwa siapapun yang menghalangiku selanjutnya, aku akan menghancurkan mereka. Mengerti? Ada apa? Pergelangan kaki saya terkilir. Mari kita kembali ke rumah kakakku dulu. Aku akan membantumu mengobatinya. Duduk diam. Aku akan mengobatimu sekarang. Selesai. Terima kasih. Kalau begitu kau istirahatlah yang baik. Ketua sekte tiba. Ketua sekte dapat keberuntungan tak terbatas. Dan umur panjang seperti pegunungan selatan. Terima kasih hadir di ulang tahun orang tua. Hari ini kita tidak akan pergi sampai kita mabuk. Minum sampai tumban. Aku juga berharap ketua sekte Wei untuk naik ke surga hari ini. The film Siapa was orang ini? translated Beraninya dia and mengutuk ketua narrated sekte by Wei. M Dia Media. pasti sudah bosan hidup. Anak muda. Kau punya keberanian. Aku mengagumimu. Berani membunuh kepala balai Hongmen kami. Berani membuat masalah di perjamuan ulang tahunku. Kau mencari mati. Namun jika kau berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, aku bisa mengampuni hidupmu yang tidak berarti. Serahkan Shen Sisi. Kalau tidak setelah hari ini, tidak akan ada lagi Hongmen di Dacia. Nah, kau punya nyali besar. Kau sombong hancurkan Hongmenku. Lihatlah sekelilingmu. Apakah kau bahkan punya kesempatan untuk menyerah? Mengapa membuang-buang kata? Tangkap dia untukku. Serahkan Shen Sisi. Kau bodoh yang tidak tahu apa-apa. Mati. Jadi orang yang membunuh Susang hari itu dan membungkamnya adalah kau. Hei Sha. Perhatikan jarumnya. Di manakah Shen Sisi? Tuanku, selamatkan aku. Sampah tak berguna. Apakah aku harus bergerak sendiri? Tuanku, selamatkan aku. Nah, melihat kaisar ini, mengapa kau tidak segera berlutut dan menerima kematian? Hanya iblis belaka berani menyebut dirinya kaisar. Nah, beraninya kau begitu kurang ajar di depan Dewa Heisan. Kau pasti mati hari ini. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Di manakah Shen Sisi? Dia sudah mati. Apa katamu? Dia sudah mati. Aku mengorbankannya. Kau tidak akan pernah melihatnya lagi.
Mohon Kaisar lakukanlah gerakan Anda. Cepat bunuh dia. Mati nak. Anak itu benar-benar punya beberapa keterampilan. Hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan bagaimana Kaisar ini menelanmu hidup-hidup. Tumpas. Pagoda penekan iblis. Sisi sudah mati. Kalian semua harus mati bersamanya. Kaisar tolong ampuni hidupku. Kaisar tolong ampuni hidupku. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami tidak tahu apa-apa. Itu semua adalah Wei Shanhei. Itu semua dilakukan oleh Wei Shanhei sendirian. Benar, kami sama sekali tidak menyadarinya. Mohon Kaisar selidiki secara menyeluruh. Kalian semua, Kaisar, gadis kecil itu belum mati. Dia masih hidup. Aku baru saja berbohong padamu. Bawa orang itu ke sini. Bawa gadis kecil itu ke sini. Cepat. Mereka yang bukan anggota Hongmen, segera keluar. Untuk apa kau menginginkan tubuh spiritual bawah? Kaisar Iblis memerintahkan kami untuk melakukannya. Dia bilang dia ingin menyerap 9 The film orang was dengan fisik khusus. translated Ketika and dia keluar dari narrated pengasingan by di masa M. depan, Media. dia akan tak terkalahkan di bawah langit. Pantas saja. Berapa banyak lagi yang kurang dimiliki Kaisar Iblis sekarang? Fisik khusus. 2 lagi dibutuhkan. Di mana Kaisar Iblis? Aku juga tidak tahu. Iblis Dewa Esa yang menghubunginya. Berkolusi dengan ras iblis, merugikan ras manusia. Kejahatan mereka pantas dihukum mati. Kaisar ampuni hidupku. Hongmen berkolusi dengan ras iblis. Kejahatan mereka pantas dimusnahkan. Donakin, orang-orang yang tersisa, akan diserahkan kepada Tetua Agung untuk dibereskan. Ya, Sisi. Sisi pamanmu ada di sini. Kau aman. Paman akan membawamu pulang. Kaisar Iblis akan segera memasuki dunia. Tetua Agung tolong. Anda harus segera menemukan kuali pemurnian iblis dan cermin pemantul iblis. Kalau tidak, ras manusia akan berada dalam bahaya. mengerti. Saya belum pernah melihat iblis sebelumnya. Hari ini, saya akhirnya bisa memperluas wawasan saya. Benar sekali, sungguh layak menjadi guru surgawi dari sekte Longhu. Tidak peduli iblis atau monster apapun, bisa lolos dari genggamannya. Maman, guru surgawi tiba. Guru surgawi sang guru surgawi dari sekte Longhu. Salam kepada guru surgawi. Salam kepada guru surgawi. Salam. Dia tidak pantas menerima sujud dari kita. Besar sekali omonganmu. Tidak berlutut di hadapan guru surgawi. Apakah kamu ingin mati? Ye Fan, ini adalah guru surgawi dari sekte Longhu. Bahkan kakekku saat bertemu dengannya harus memberikan penghormatan besar. Cepat berlutut. Pelusur garis suci dari sekte Longhu. Guruku sudah berada di alam dewa bumi. Beraninya kalian manusia biasa menunjukkan rasa tidak hormat kepada guruku. Kurang ajar. Apakah bocah itu pantas mendapatkannya? Kurang ajar. Mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Zhang Chen. Yakin aku jatuhkanmu satu pedang. The Tunggu. film was translated Kalian semua boleh and bangkit. narrated by M. Media. Guru surgawi, saya yakin mengiau hamba Anda yang rendah hati. Kakak saya adalah Qin Donglei. Mohon ampuni dia demi kakak saya. Mohon maafkan dia. Jadi kamu adalah cucu perempuan Tetua Kim. Anak ini sombong dan angkur. Ketika Tetua Kim bertemu dengan guru surgawi ini, dia juga harus memberi hormat. Apalagi kamu yang hanya seorang anak kecil ikut campur. Tuan Ye, saya tahu Anda sangat kuat. Tapi, dia adalah guru surgawi dari sekte Longhu. Jika Anda memancing amarahnya, kita tidak akan bisa mendapatkan cermin pemantul iblis. Di dunia ini, masih belum ada yang memenuhi syarat untuk menerima sujud dariku. Benar-benar mencari mati. Sang guru surgawi telah tiba. Dan kamu berani bersikap begitu sombong. Jika guru surgawi menjadi marah, satu jari saja sudah cukup untuk menghancurkannya sampai mati. Tepat sekali. Sebagai tokoh besar kultivasi guru surgawi, rasa hormat siapa yang tidak bisa dia terima? Di dunia ini, tidak ada berlutut dan bersujud yang tidak bisa ditahan oleh guruku. Berlututlah, 3 membungkuk 9 bersujud. Datanglah ke hadapan guruku dan mohon ampun kepada guruku.
Bagaimana jika aku tidak mau? Kalau begitu aku akan melumpuhkan kakimu terlebih dahulu, membuatmu tidak akan pernah bisa bangkit dari lututmu. Kau yakin? Aku adalah putri suci dari sekte Longhu. Menjunjung tinggi reputasi sekte Longhu adalah kewajibanku. Jika ada yang berani tidak menghormati sekte Longhu atau tidak menghormati guruku, mereka sama sekali tidak akan dimaafkan. Gadis suci, Tuan Ye juga seorang kultivator. Tidak terhindarkan bahwa dia sedikit sombong. Mohon maafkan dia, karena dia adalah seorang kultivator. Dan sekte Longhuku adalah tanah suci kultivasi. Seorang kultivator kecil sepertinya, saat melihat guruku, harus melakukan ritual berlutut dan membungkuk. Ya, Ye Fan, ini adalah sekte Longhu. Cepat berlutut, jangan bertindak impulsif. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Berlututlah, tidak menghormati guru surgawi. Aku Yevan hanya berlutut kepada langit dan bumi di atas, dan kepada orang tuaku di bawah. Dan kalian semua ini apa? Apa nilaimu? Baiklah, kalau begitu aku akan melumpuhkanmu terlebih dahulu. Tunggu, untuk berurusan dengan sampah semacam ini, mengapa saintes perlu bertindak secara pribadi? Aku lihat kamu juga iblis. Mari kita tangkap kamu dulu. Kaisar Iblis akan turun. Untuk membawa bencana ke dunia manusia, aku harus mendapatkan cermin pemantul iblis. Jika tidak, dunia manusia pasti akan menghadapi malapetaka. Jadi kamu datang untuk cermin pemantul iblis. Apa Kaisar Iblis turun? Itu hanyalah omong kosong. Aku pikir kamu memiliki niat jahat. Bahkan jika ada Kaisar Iblis, dengan kekuatan guruku, dia dapat dengan mudah membunuhnya. Dia tidak bisa menangani Kaisar Iblis. Kamu ini apa? Beraninya kamu memfitnah guruku. Dia pasti kaki tangan iblis. Dia ingin menipu kita agar memberinya cermin pemantul iblis. Guru surgawi mohon ambil tindakan dan bunuh dia. Guru surgawi Sang, Ye Fan memang bukan kaki tangan ras iblis. Kami benar-benar ingin mengambil cermin pemantul iblis untuk menghadapi Kaisar Iblis. Tapi ini juga yang dimaksudkan kakakku. Jadi begitu. Dia tetua Kin. Mungkinkah Kaisar Iblis benar-benar turun? Kaisar Iblis sedang turun. Tanpa cermin pemantul iblis jejaknya sulit ditemukan. Dan kau, jelas bukan tandingan Kaisar Iblis. Kurang ajar. Guruku sudah menjadi dewa bumi dari. Jika bahkan guruku tidak bisa mengatasinya, bagaimana mungkin kamu bisa mengatasinya? Itu harus aku. Jangan pikir kalahkan adik Yang. Kamu berhak untuk menjadi sombong. Hanya dengan sedikit kekuatan yang kamu miliki ini. Di mataku, itu bukan apa-apa sama sekali. Kau sudah membuang banyak waktu. Jika cermin pemantul iblis, pertama-tama harus melewati gerbangku. Apa yang terjadi? Seorang kultivator pembentukan dasar belaka. 100 tahun kultivasi kau tak lukai aku. Bagaimana ini bisa terjadi? Saintes benar-benar dikalahkan dalam satu gerakan. Sebenarnya seberapa kuat orang ini? Beraninya dia melukai saintes. Ini keterlaluan. Orang ini tidak boleh dilepaskan. Guru surgawi, bocah ini berani membuat masalah di sekte Longhu. Harus tangkap dia. Jika tidak, di mana martabat patriark kita akan berada? Dao surgawi telah berubah. Jika kita tidak membunuh iblis sekarang, aku khawatir penundaan akan menimbulkan komplikasi. Energi iblis. Waktu untuk membunuh iblis telah tiba. Bunuh iblis itu dulu. Nanti, kita akan menyelesaikan urusan dengannya. Iblis ini hari ini. Kau tidak bisa membunuhnya. Apa maksudmu? Mungkinkah kamu berniat menghentikan guruku untuk membunuh iblis? Sepertinya, kau benar-benar kaki tangan ras iblis. Menghadapi kematian, namun kamu masih berani berbicara keras. Aku ingin melihat kau hentikan guru surgawi bunuh iblis. Kekuatan iblis ini bukan bisa guru surgawi rendahan sepertimu untuk dibunuh. Sungguh konyol, guru saya menangkap iblis ini agar dia bisa membunuhnya di bawah seluruh langit. Jika bahkan guru saya tidak bisa membunuhnya, lalu siapa lagi yang mungkin bisa? Bagus, aku ingin melihat bagaimana kau akan membunuh iblis ini. Pengawal, bawa iblis serigala ke sini. Mudah. Ini adalah iblis serigala. Jika guru surgawi tidak mengambil tindakan, kita mungkin bahkan tidak akan tahu berapa banyak orang yang telah dia celakai. Bunuh dia. Manusia bodoh. Kau pikir hanya seorang pendeta Dawis tua hidung bantang bisa membunuhku? Tidak mungkin. Kamu hadapi kematian segera. Berani sombong tanpa malu. Dengan keadaanmu sekarang, kamu telah ditekan oleh guru surgawi. Mengapa guru surgawi sendiri bunuhmu? Guru surgawi, murid Anda memohon izin untuk membunuh iblis itu. Iblis serigala ini telah ditekan olehku, dan kekuatannya disegel. Xiang Chen berada di tingkat ke-9 kondensasi K. Membunuh iblis ini. Tidak ada ketegangan. Kalau begitu biarkan Xiang Chen melaksanakan eksekusi. Ya, Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. apa yang kamu katakan? Bahkan guru surgawi rendahan itu tidak bisa melakukannya. Dan kau pergi. Kau hanya mengundang penghinaan. Kau harus bicara lebih sedikit. Jika kita menyinggung guru surgawi tua, tidak ada dari kita yang bisa menanggung akibatnya.
Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Bagus. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Bagaimana aku akan membunuh binatang buas ini? Hanya lapisan ke-9 pemurnian Ki. Dan kau pikir kau bisa membunuhku? Konyol. Dengan keadaanmu sekarang, gelombang apel yang masih bisa kamu timbulkan. Jangankan aku, murid manapun dari sekte Longhu bisa membunuhmu. Baiklah, majulah. Terimalah kematianmu. Apa? Bodoh. Bagaimana kau tahu dia tidak bisa melakukannya? Apalagi dia, bahkan guru surgawi junior itu, juga tidak bisa membunuhnya. Bagaimana mungkin? Kamu jelas-jelas ditekan oleh guru surgawi. Bagaimana kamu masih memiliki kekuatan seperti itu? Sekumpulan sampah. Siapa lagi? Berikutnya. Aku akan maju. Aku menasihatimu untuk tidak pergi. Menghina diri sendiri satu hal. Tetapi jika kau menderita luka parah, dan menggoyahkan hati dulumu, itu bahkan lebih tidak perlu. Aku akui aku bukan tandinganmu. Tetapi iblis serigala ini, sekarang telah ditekan oleh guru saya. Aku tidak percaya. Dengan kekuatanku di tahap pembentukan fondasi, aku tidak mungkin gagal membunuhnya. Bodoh lagi. Tunggu sampai aku membunuh iblis serigala ini. Aku akan membuatmu diam selamanya. Aku adalah Santa dari sekte Longhu. Hari ini, aku akan menggunakan kepalamu untuk memperkuat martabat sekte Longhuku. Sungguh wanita muda yang cantik. Sebentar lagi, kaisar ini pasti akan menjagamu dengan baik. Kau mencari mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Menolak mendengarkan nasihat hanya akan mendatangkan masalah pada diri sendiri. Mengapa iblis serigala ini masih begitu kuat? Mungkinkah hanya guru surgawi yang bertindak, yang bisa membunuhnya? Guru surgawi bertindak, pasti akan bisa membunuhnya. Sekumpulan sampah. Menarik. Lagi-lagi. Guru surgawi, kami telah mencoreng nama sekte Longhu. Mohon guru surgawi bertindak, bunuh iblis serigala itu, dan mengangkat martabat sekte Longhu kita. Aku tidak menyangka, iblis serigala ini yang ditekan olehku, masih bisa melepaskan kekuatan sebesar itu. Hari ini, guru surgawi ini akan bertindak secara pribadi, untuk menghancurkan tulangmu menjadi bembok. Guru surgawi, The film sudah was kubilang, translated kau tidak bisa and membunuhnya. narrated by Biarkan M. aku yang Media. menanganinya saja. Aku pikir kamu gila. Guru surgawi berada di alam abadi bumi. Kamu bilang bahkan kaisar tidak bisa melakukannya, dan menyarankan kamu yang harus melakukannya. Ini hanyalah pamer. Berulang kali memprovokasi guru surgawi. Guru surgawi memilih untuk tidak peduli denganmu. Sudah merupakan kemurahan hati yang besar. Haruskah kamu bersikeras mencari mati? Guru surgawi, saya sarankan kita bunuh dia dulu, untuk membuatnya diam. Jangan sampai dia menyebarkan rumor menyesatkan di sini, dan memfitnah martabat sekte Longhu kita. Benar, bunuh dia dulu. Bunuh dia. Semuanya mohon, jangan marah. Orang ini adalah katak dalam tempurung. Dengan pandangan yang terbatas, karena dia tidak mengerti kemampuan ilahi dari alam dewa bumi. Itulah mengapa dia begitu sombong dan bermulut lancang. Baiklah, hari ini aku akan mengambil kesempatan ini untuk membiarkannya menyaksikan kekuatan guru surgawi ini. Baiklah, aku ingin melihat apa kemampuanmu yang sebenarnya. Pertama aku akan membunuh iblis serigala ini. Lalu aku akan membunuhmu. Aku akan menunggu dan melihat. Kau telah benar-benar membuat guru surgawi yang marah sekarang. Bagaimana kita bisa mengambil cermin pemantul iblis? Tidak perlu terburu-buru. Sebentar lagi dia akan memohon padaku untuk campur tangan. Membuat guru surgawi memohon padamu. Kau benar-benar berani mengatakan itu. Bisa menyaksikan guru surgawi bergerak sebelum kau mati. Kau bisa menganggap kematianmu berharga. Yang Tianling, hanya denganmu. Kau tidak memiliki kemampuan ini. Aku bisa menangkapmu, dan aku juga bisa mengurusmu. Peri kecilmu tidak layak disebut. Seperti yang diharapkan dari guru surgawi, kultivasinya sangat mendalam. Hanya sehelai error, sudah cukup untuk mendorong kami mundur. Kalian lihat itu, inilah kekuatan guru surgawi. Untuk bisa menyaksikan seorang ahli alam abadi tanah bergerak adalah kehormatan terbesar dalam hidupmu. Buka lebar-lebar mata anjingmu, dan lihat dengan jelas 6. Bagaimana guru saya membunuh binatang buas ini. Alam dewa bumi, bagiku, tidak layak disebut. Jika dia bergerak sekarang, aku jamin, dia akan terluka parah jika tidak mati. Kau mengutuk guru saya seperti ini, hanya karena kau takut pada guru saya, akan menyelesaikan masalah denganmu. Setelah membunuh binatang buas ini, jangan khawatir, guru saya pasti akan membunuh iblis ini. Ia tidak bisa melarikan diri. Panggil 5 Jenderal Ilahi Guntur, menahan ki kebenaran yang luas, memadatkan Padang Guntur. Untuk membunuh semua iblis di bawah langit. Padang, datang.
Inilah kekuatan guru surgawi. Dengan guru yang bergerak, itu pasti akan berhasil. Hanya kilatan tanpa substansi. Terlihat bagus tapi tidak berguna. Ia terlihat cukup mengintimidasi. Tapi aku hanya tidak tahu seberapa kuat ia sebenarnya. Iblis. Mati. Apa yang terjadi? Bunuh. Hanya kemampuan sebesar ini, Mustahil. terlalu lemah. Guru surgawi. Guru, Bagaimana ini mungkin? Bahkan guru surgawi tidak bisa berhasil. guru, apa yang terjadi? Mengapa iblis ini tiba-tiba menjadi lebih kuat? Bahkan aku tidak bisa membunuhnya. Apakah langit mencoba menghancurkan ras manusia kita? Sudah kubilang kau tidak bisa melakukannya. Antara langit dan bumi, hanya satu orang yang bisa membunuh iblis jahat ini satu. Dan menyelamatkan umat manusia. Orang itu adalah aku. Kurasa kau benar-benar gila. Guru surgawi berada di alam abadi bumi. Bahkan dia gagal. Kau seorang kultivator kecil belaka. Benar-benar berani bermimpi membunuh iblis dan menyelamatkan umat manusia. Itu hanyalah angan-angan belaka. Tuan Ye, Anda harus berhenti bertindak sembrono. Sekta Longhu bukanlah pihak yang bisa dianggap remeh. Bahkan guru saya tidak bisa berhasil. Ini membuktikan bahwa iblis serigala terlalu kuat. Jika kau pikir kau bisa melakukannya, mengapa kau tidak maju dan mencoba? Jangan khawatir. Aku Lozu akan mengumpulkan mayatmu untukmu. Tidak, Tuan Ye, guru surgawi gagal. Iblis serigala ini benar-benar terlalu kuat. Hidup Anda mungkin dalam bahaya. Hanya iblis serigala belaka. Apa yang bisa dilakukannya padaku? Sombong, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Sekarang giliranmu untuk membuka mata anjingmu. Dan lihat dengan jelas, bagaimana aku membunuh iblis serigala ini. Orang bodoh yang nekat. Aku akan melihat bagaimana dia mati. Tuan Ir Anda harus berhati-hati. Yevan iblis ini kuat. Meskipun aku menekannya, kekuatannya tetap tangguh. Jika kamu memaksakan diri untuk campur tangan, kamu pasti akan mati. Benarkah begitu? Apa yang terjadi? Orang ini ternyata sangat kuat. Pantas saja dia begitu sombong. Apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh iblis? Bagaimana kekuatannya bisa begitu besar? Ini sudah melampaui tahap pembentukan fondasi. Memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Jika diberi waktu, dia pasti akan mencapai hal-hal besar. Yevan, kamu harus mundur. Aku bersedia menjadikanmu sebagai murid pribadiku. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, kamu akan melampaui orang tua ini. Guru surgawi ingin menjadikannya murid. Menerimaku sebagai murid. Apakah kau pantas? Yeven, guru saya bersedia menjadikanmu murid. Itu adalah kehormatanmu. Beraninya kau menolak. Dia tidak cukup memenuhi syarat. Jadi Tuan Ye benar-benar sekuat ini. Pantas saja dia begitu percaya diri. Kau memang punya sedikit kemampuan. Tetapi untuk membunuhku, kau masih jauh dari mampu. Benarkah begitu? Kalau begitu perhatikan baik-baik. Tidak. Aura ini mustahil. Salam hormat kepada mahkota Raja Bela Diri. Salam hormat kepada mahkota Raja Bela Diri. Sekte Longhumu bahkan tidak bisa menangani iblis serigala belaka. Suhel mahkota Raja Bela Diri. Itu benar-benar mengecewakan. Bangunlah. Apa yang Anda lakukan di sini? Meng Yao, kamu di sini juga. Sungguh suatu kebetulan. Mahkota datang ke sini. Pertama untuk membasmi iblis. Kedua aku datang ke sini karena cermin pemantul iblis. Anda datang untuk cermin pemantul iblis. Benar, ayah kerajaanku menerima kabar bahwa Kaisar Iblis akan memasuki dunia dan membawa bencana bagi umat manusia. Oleh karena itu, dia mengirimku ke sini untuk mengambil cermin pemantul iblis, menemukan Kaisar Iblis, dan membunuhnya. Kedatangan Kaisar Iblis. Jadi itu benar. Sepertinya Yevan ini tidak melebih-lebihkan. Dia juga datang untuk cermin pemantul iblis ini. Cermin pemantul iblis ini sebenarnya harus diberikan kepada siapa? Mahkota, apakah itu benar? Sekte Longhu kami sama sekali tidak menerima berita apapun. Sungguh konyol. Sekte Longhumu dikenal sebagai pemimpin aliran Tao, bahkan tidak mengetahui fakta sederhana ini.
Maha Guru Chang, tahukah kamu mengapa iblis serigala ini? Mengapa kamu tidak bisa membunuhnya? Mengapa? Karena iblis serigala ini bukanlah iblis serigala biasa. Jika dia mengambil satu langkah lagi, dia bisa disebut kaisar iblis. Dia hanya berpura-pura ditangkap olehmu, menunggu kesempatan untuk mencuri cermin pemantul iblis. Jika aku tidak datang, kalian semua pasti sudah mati. Begitu cermin pemantul iblis ini jatuh ke tangan ras iblis, ras manusia kemungkinan besar akan menghadapi bencana kepunahan. Kata-katamu penuh dengan celah. Apa maksudmu? Jika aku tidak bertindak, kamu mungkin sudah menjadi mayat, bukan? Jadi aku harus berterima kasih padamu. Apel, apakah kamu tidak yakin? Yifan, kau tidak tahu berterima kasih. Mahkota menyelamatkan hidupmu. Tidak masalah jika kau tidak berterima kasih padanya. Tapi beraninya kau mempertanyakan mahkota. Apakah kau bahkan tahu kediaman Raja Bela Diri? Beraninya kau melontarkan omong kosong. Kediaman Raja Bela Diri. Apakah itu kandang anjing? Raja Bela Diri pelindung Dacia. Kekuatan Raja Bela Diri bahkan lebih tak terduga. Dia mungkin sudah lama melampaui guru, memasuki tahap transformasi dewa. Dengan hadirnya Raja Bela Diri, bahkan jika seorang kaisar iblis menyerbu, dia dapat menjamin keselamatan Dacia kita. Bagus sekali. Kediaman Raja Bela Diriku adalah pilar Dacia, ayah kerajaanku. Bahkan lebih peduli terhadap negara dan rakyat. Untuk memastikan keamanan Dacia, dia secara khusus mengirimku untuk mengambil cermin pemantul iblis. Kalian badut, beraninya kalian berbicara lancang. Apa yang dikatakan mahkota benar-benar tepat. Badut seperti ini hanya pantas mencari popularitas murahan. Kau mengklaim telah membunuh iblis serigala ini. Apakah ada hal lain yang tersisa untuk dipertanyakan? Yifan, apakah kau buta? Pisau terbang mahkota masih tertancap di tubuh iblis serigala. Jika mahkota tidak membunuhnya, apakah kau yang membunuhnya? Iblis serigala ini, bahkan, guru surgawi tidak bisa ditangani oleh kau yang hanya di tahap pembentukan dasar. Bagaimana mungkin kau bisa membunuhnya? Bagaimana aku membunuhnya? Apakah aku perlu menjelaskannya kepadamu? Jika kamu berani membuang waktu lagi, aku akan mengeksekusimu bersamanya. Tuan Ye, karena kediaman Raja Bela Diri bersedia maju dan membunuh kaisar iblis, menyerahkan cermin pemantul iblis kepada kediaman Raja Bela Diri secara alami adalah tindakan yang paling tepat. Cermin pemantul iblis sama sekali tidak boleh diberikan kepada kediaman Raja Bela Diri. Apa maksudmu? Kau jadikan Raja Bela Diri musuh, dan dengan demikian menjadi musuh dunia. Jika cermin iblis tak ke Raja Bela Diri, haruskah itu diberikan kepadamu sebagai gantinya? Biarkan semua orang bicara pikirannya. Apakah kau layak? Iya, Fan. Aku mengakui bakat kultivasimu. Memang cukup bagus. Tetapi dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak cukup untuk mengemban tanggung jawab besar ini. Jika cermin pemantul iblis diserahkan kepada kediaman Raja Bela Diri, barulah kita bisa menghadapi Kaisar Iblis. Hanya aku yang bisa membunuh Kaisar Iblis. Kamu bisa menghadapi Kaisar Iblis. Bahkan ayah kerajaanku tidak memiliki kepastian 100%. Beraninya kamu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Aku memperingatkanmu. Jika kamu berani membuat masalah lagi, aku tidak keberatan mengeksekusimu terlebih dahulu. Eksekusi aku. Coba saja. Tuan Ye, kediaman Raja Bela Diri bukanlah sesuatu yang bisa Anda lawan. Bahkan kakekku harus waspada terhadap Raja Bela Diri sampai batas tertentu. Menyerahkan cermin pemantul iblis kepada kediaman Raja Bela Diri. Bukankah itu lebih baik? Mengapa Anda begitu gigih? Membunuh Kaisar Iblis harus dilakukan olehku dan tidak oleh orang lain. Bagus, sangat bagus. Hanya kamu yang bisa melakukannya, benarkah? Kalau begitu tanyakan pada semua orang yang hadir di sini. Apakah cermin pemantul iblis ini harus diberikan kepadamu? Atau kepada kediaman Raja Bela Diriku? Cermin pemantul iblis ini seharusnya secara alami diberikan kepada kediaman Raja Bela Diri. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyentuhnya. Guru surgawi, berikan cermin pemantul iblis kepada kediaman Raja Bela Diri. Begitu bunuh iblis lenyapkan jahat, serahkan kepada kediaman Raja Bela Diri. Hanya dengan begitu ras manusia bisa diselamatkan. Berikan kepada kediaman Raja Bela Diri. Yifan, kebajikan atau kemampuan apa yang kau miliki? Sehingga kau berani menuntut cermin pemantul iblis. Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri di sini. Guru, cermin pemantul iblis ini paling aman jika diberikan kepada kediaman Raja Bela Diri. Apakah kamu lihat sekarang? Ini adalah kehendak rakyat. Dengan kekuatan Raja Bela Diri, ditambah dengan bantuan cermin pemantul iblis, dia pasti akan menemukan Kaisar Iblis dan melenyapkan masalah di masa depan. Xiang Tianling, aku tidak sedang membahas ini denganmu. Hari ini cermin pemantul iblis ini harus diserahkan kepadaku. Lancang, kau berani memanggil guru saya dengan namanya. Berlututlah segera, dan minta maaflah kepada guru saya. Yifan, apakah kau benar-benar percaya guru surgawi tidak akan menyerangmu? Cepat berlutut, berlutut. Tuan Ye, mohon maaf, jika ini terus berlanjut, kakakku juga tidak akan bisa menyelesaikan ini. Bocah, melihat bahwa kamu mengenal Mang Yao, selama kamu berlutut, aku bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, kamu pasti akan mati. Membuatku berlutut, apakah kau pantas? Mencari mati. Murid-murid sekte Longhu dengarkan perintahku. Eksekusi orang ini. Ya.
Apa kau benar-benar berpikir aku tidak punya emosi? Kau. Apa yang kau coba lakukan? Tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Haus akan ketenaran dan kesuksesan. Melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Orang sepertimu berani mencoba kultivasi menuju keabadian. Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang setimpal. Kau bodoh tak tahu diri yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Kau benar-benar berani mempermalukanku seperti ini. Saudara muda Zhang. Kau memiliki keberanian yang luar biasa. Saintis macam apa kau ini? Merasa benar sendiri, sombong dan meremehkan orang lain. Sombong puas diri pencapaian kecil. Kau, Adalah aib. Aku tidak bergerak sebelumnya, karena aku tidak sudi berurusan denganmu. Siapa halangi aku ambil cermin pemantul iblis? Aku akan menghancurkan mereka. selamatkan aku. Hentikan. Hari ini cermin pemantul iblis ini, kau harus memberikannya padaku. Kamu berani mengancamku. Mengingat bakatmu yang luar biasa. Aku awalnya berniat menjadikanmu muridku. Tapi aku tidak pernah menyangka karaktermu begitu tercela. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, di masa depan, pasti akan ada masalah tanpa akhir. Guru surgawi. Dia hanyalah menginjak-injak martabat sekte Longhu. Kita harus membunuhnya. Tuan Ye, mohon segera berhenti. Jika guru surgawi bergerak, Anda benar-benar akan mati. Mahaguru, jika orang seperti ini tidak dibunuh, gelar sekte Longhu sebagai kepala sekte Taudasia akan hancur. Iya, Fan. Jika kamu punya nyali, lepaskan muridku. Hari ini, aku harus melenyapkan bencana ini demi rakyat. Menghilangkan momok bagi rakyat. Itu benar sekali. Dia menghalangi kediaman Raja bela diriku untuk mendapatkan cermin pemantul iblis. Dia pasti berkolusi dengan ras iblis. Mahaguru, bunuh dia. Pahala akan tak terbatas. Benar. Orang ini berkolusi dengan ras iblis. Lihatnya pantas mati. Bunuh dia. Bunuh dia. Sohao, Tuan Ye tidak berkolusi dengan ras iblis. Dia datang atas perintah kakakku untuk mengambil cermin pemantul iblis. Sepertinya Tetua Qin juga tertipu olehnya. Meng Yao, fakta ada tepat di depan matamu. Sudah waktunya kamu sadar. Jangan Sohao, Mahaguru, mengapa kamu belum bertindak? Kamu menunggu apa? Dasar bocah, ambil nyawamu. Mahaguru mengapa menahan diri? Bunuh dia dengan kekuatan penuh. Apa yang sedang terjadi? Bunuh. Sebagai guru surgawi, kau buta menilai orang. Sombong dan angkuh. Konyol. Konyol. Guru. Bagaimana ini mungkin? Pasti barusan, ketika guru surgawi membunuh iblis serigala. Dia terluka parah oleh iblis serigala. Dia belum pulih. Bajingan ini dapat kesempatan manfaat. Benar, pasti itu. Guru saya adalah seorang abadi darat. Justru karena hal ini, bagaimana mungkin dia kalah darimu? Kalian semua terlalu menghargainya. Bahkan, jika dia berada dalam kondisi puncaknya, 10 orang seperti dia tak mampu. Iya, Fan. Jika kau punya nyali, biarkan aku istirahat sebentar. Lalu kita akan bertarung lagi. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Serahkan cermin pemantul iblis itu padaku. Zhang Tianlin benar-benar tidak berguna. Mungkinkah rencanaku akan gagal? Aku harus mendapatkan cermin pemantul iblis. Mahaguru, cermin pemantul iblis tidak boleh jatuh ke tangannya. Jika tidak, kamu akan menjadi pendosa terhadap umat manusia. Kaulah yang menjadi pendosa terhadap kemanusiaan. Jika kau berani bicara lebih jauh, mati. Aku adalah putra Raja bela diri. Beraninya kamu membunuhku. Kamu melakukan ini melawan Dacia. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Kamu berani. Berhenti, Evan. Kau tidak boleh membunuhnya. Jika kau membunuhnya, kau akan menyebabkan bencana besar. Bahkan kakakku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Mengapa kamu belum melepaskanku? Kediaman Raja bela diri begitu cemas. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Aku akan mengampuni nyawanya untuk saat ini. Pasang tali panjang untuk menangkap ikan besar. Aku tahu kamu tidak akan berani membunuhku. Aku tidak pernah bilang aku akan membiarkanmu pergi. Apa maksudmu? Saat ini, aku tidak akan membunuhmu. Bukan berarti aku tidak bisa mengurusimu. Jangan bersikap soft di depanku. Kau belum punya kualifikasi untuk itu. Kau bajingan. Aku pasti akan membunuhmu. Aku akan menunggu. Serahkan cermin pemantul iblis. Jika kau tidak memberikannya, aku bisa mengambilnya sendiri. Kau. Guru. Yifen, beraninya kau merebut cermin pemantul iblis. Sekte Longhuku akan melawanmu sampai mati. Tuan Ye, dengan melakukan ini, hari ini, Anda telah menyinggung Sekte Longhu dan kediaman Raja bela diri.
Anda berada dalam masalah besar. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mampu aku singgung. Anda, harta karun bangsa, legenda hidup di era ini. Penilaian kakakku tentang dia mungkin sedikit terlalu tinggi. Bahkan jika Anda memiliki cermin pemantul iblis, bahkan jika Anda benar-benar menemukan kaisar iblis, maka saya harus bertanya, apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Apakah kau mempertanyakan aku? Saya hanya membahas masalah yang ada. Jika itu didasarkan pada kekuatan Raja Bela Diri, setelah bertemu dengan kaisar iblis, dia mungkin memiliki kekuatan untuk melawan. Panggil kakakmu sendiri dan tanyakan padanya, siapa yang bisa menghadapi kaisar iblis? Kau. Yevan. Baiklah, saya memikirkan demi kebaikanmu, tetapi kamu tidak menghargainya. Saya akan menelpon kakak sekarang juga, dan menceritakan semuanya kepadanya. Halo kakek, Yevan benar-benar secara langsung merebut cermin pemantul iblis, dan melukai Suhao, dan tanpa malu mengklaim bahwa hanya dia yang bisa menghadapi kaisar iblis. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa orang-orang dari kediaman Raja Bela Diri juga pergi ke Sekte Longho? Raja Bela Diri mengetahui bahwa kaisar iblis akan menyusup. Dia pakai cermin pemantul iblis lawan kaisar. Guru surgawi Sang awalnya akan menyerahkannya kepada kediaman Raja Bela Diri. Tapi itu direnggut oleh Yevan. Dia seketika menyinggung kediaman Raja Bela Diri. Dan Sekte Longhu, dia telah menyebabkan bencana besar. Dia benar. Di dunia ini, hanya dia yang bisa menghadapi kaisar iblis. Mengapa? Kau harus ingat. Dia adalah legenda hidup di era ini. Itu bukanlah sesuatu yang aku katakan dengan enteng. Mungkinkah saya benar-benar salah menilainya? Aku baru saja menerima kabar. Orang-orang dari kediaman Raja Bela Diri pergi ke Sekte Longhu untuk mengambil cermin pemantul iblis. Dikatakan bahwa Raja Bela Diri sudah tahu tentang kemunculan kaisar iblis. Mereka ingin menggunakan cermin pemantul iblis untuk menghadapi kaisar iblis. Bagaimana Raja Bela Diri tahu bahwa kaisar iblis telah memasuki dunia? Siapa yang memegang cermin pemantul iblis sekarang? Cermin pemantul iblis sudah oleh Yevan diambil secara paksa. Tetapi kita harus melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kediaman Raja Bela Diri. Aku curiga kediaman Raja Bela Diri bersekongkol dengan beras iblis. Apa? Masalah ini sangat penting. Kita harus mewaspadainya. Sampah tak berguna. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Ayah mohon tenangkan amarahmu. Awalnya semuanya berjalan sesuai rencana dan berjalan dengan sangat lancar. Siapa sangka bahwa seseorang bernama Yevan akan muncul di tengah jalan. Kekuatannya luar biasa. Bahkan Xiang Tianling yang terluka bukan tandingannya. Bahkan guru surgawi Shen bukan tandingannya. Apa latar belakangnya? Qin Beng Yao mengikutinya. Sepertinya dia pasti seseorang dari faksi Tetua Agung. Seseorang dari faksi Tetua Agung. Kau berani merebut cermin pemantul iblis dariku. Apakah kau bosan hidup? Segera selidiki latar belakangnya secara menyeluruh. Cari kesempatan. Dan singkirkan dia. Ya. Kaisar Iblis. Di mana cermin pemantul iblis? Kaisar Iblis mohon maafkan saya. Cermin pemantul iblis direbut oleh seseorang. Bawahan Anda sudah mengatur orang untuk mengambilnya. Saya jamin tidak akan ada yang salah. Kaisar iblis. Samba. Aku akan segera memasuki dunia. Hanya dua fisik khusus yang hilang. Cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis juga belum didapatkan. Jika kau tidak mampu Memenuhi syarat. Mengandalkan dia. Dia itu siapa? Nona Ken, saya pikir Tetua Agung pasti kacau pikirannya. Atau mungkin dia disesatkan olehnya. Jika dia tidak memanfaatkan situasi, bagaimana mungkin guru saya bisa kalah darinya? Bahkan jika Xiang Tianling diberi 100 kesempatan, dia tetap akan pasti kalah. Membual tanpa malu. Guru saya terluka saat membasmi iblis. Namun kau memanfaatkan kelemahannya dan mencuri cermin pemantul iblisku. Karakter tercela. Orang sepertimu, apakah kau bahkan layak menyelamatkan umat manusia? Apakah aku bisa menyelamatkan umat manusia atau tidak? Bukan kau yang memutuskan. Saya pikir Anda hanya menggunakan dalih menyelamatkan umat manusia untuk berkolusi dengan ras iblis. Yakinlah, kau tidak akan berhasil hari ini. Bagus sekali. Pengkhianat kemanusiaan seperti ini harus dieksekusi oleh semua orang. Yevan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bertobatlah dan kembalilah. Jika orang tua ini bertindak, kamu pasti akan mati. Xiang Tianling, kau benar-benar hidup 86 tahun dengan sia-sia. Kau belum mencapai satupun jasa sepanjang hidupmu. Hanya tahu cara menggerakkan lidahmu, membantu orang jahat dalam tirani mereka, tidak mampu membedakan benar dari salah. Dan kau berani menggonggong liar di depanku. Aku belum pernah melihat siapapun yang sebegitu tidak tahu malu sepertimu. Kamu
Guru, apakah Anda baik-baik saja? Yeven, hak apa yang kau miliki untuk menghina guru saya? Tentu saja aku punya hak. Kau belum pantas untuk tahu. Dalam perilaku hidupku, aku tidak memiliki penyesalan di hatiku. Dan tidak ada rasa malu di hadapan langit dan bumi. Kamu berani memfitnah orang tua ini. Orang tua ini sama sekali tidak akan mengampunimu. Kau bilang seluruh hidup guru saya tidak mencapai jasa apapun. Lalu guru saya membunuh iblis serigala. Apakah itu terhitung sebagai jasa? Jasa apa yang telah kau capai? Guru surgawi sangat dihormati dan berbudi luhur. Dia adalah teladan yang dihormati bagi para kultivator Tao. Fitnahmu terhadap guru surgawi adalah fitnah terhadap semua kultivator di dunia. Itu memang tuduhan yang cukup besar. Mungkinkah saya salah bicara? Semuanya, apakah menurut kalian dia pantas mati? Pantas mati. Pantas mati. Terakhir kali guru surgawi terluka. Itulah mengapa kau mengambil keuntungan. Hari ini guru surgawi bertindak dan pasti akan mengambil nyawamu. Kami mohon guru untuk bertindak dan mengeksekusi orang ini untuk meluruskan keadaan. Awalnya aku bermaksud memberimu kesempatan, membiarkanmu bertobat dan kembali, dan mengampuni kawanmu. Tetapi kamu tidak menunjukkan penyesalan, dan memfitnah orang tua ini. Orang tua ini tidak bisa mengampunimu. Mundur. Tuan Ye, guru surgawi sangat kuat. Jangan ceroboh. Hanya jiwa baru lahir. Satu tangan sudah cukup untuk menghadapinya. Kematian sudah dekat, namun kau masih berani membual tanpa malu. Mari kita lihat bagaimana satu tanganmu menghadapi guru saya. Bahkan jika Yifan bisa menghadapi Xiang Tianling, kedua belah pihak pasti akan menderita kerugian besar. Saya tidak hanya bisa mendapatkan kuali pemurnian iblis dan cermin pemantul iblis, tetapi saya juga bisa melenyapkan mereka. Benar-benar membunuh dua burung dengan sekali tembak. Xiang Tianling, jika kau tidak yakin, hari ini aku akan mengajarimu cara bersikap. Padang, datanglah. Dasar bodoh, kurang ajar mati. Bagaimana ini mungkin? Kau sekarang berada di puncak kekuatanmu, bukan? Kau tidak punya alasan lagi, kan? Aku berada di alam Dewa Tanah. Aku sama sekali tidak boleh kalah darimu. Guru, Bagaimana kamu? Begitu kuat. Bagaimana mungkin dia begitu mudah mengalahkan Xiang Tianlin? Mungkinkah dia sudah mencapai transformasi dewa? Mustahil. Sama sekali mustahil. Dia masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia mencapai transformasi dewa? Bahkan guru surgawi pun kalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Untungnya kita tidak ikut campur. Kalau tidak, keluarga Shen kita akan tamat. Untungnya ayah punya pandangan jauh ke depan. kakak memang benar. Legenda tak tertandingi. Tentu saja bukan reputasi yang tidak pantas. Bahkan jika kau berkultivasi selama 100 tahun lagi, kau tetap tidak akan bisa mengalahkanku. Yeven, kau berani melukai guru saya. Sekte Longhu saya akan melawanmu sampai mati. Idiot. Apa yang kau katakan? Bahkan guru surgawi bukanlah tandingan Yeven. Sekte Longhu, siapa lagi yang bisa mengalahkan Yeven? Bertarung sampai mati. Apakah kamu layak? Jangan berpuas diri. Suatu hari, aku akan membuatmu berlutut dan memohon padaku. Mengingat bahwa Sekte Longhu tidak melakukan pelanggaran besar, aku akan mengampuni nyawa kalian. Enya. Jangan berpikir aku akan berterima kasih padamu. Aku beritahu kau, aku hanya akan semakin membencimu. Guru, mari kita pergi. Ayo pergi. Tuan Ye, kuali pemurnian iblis dan cermin pemantul iblis. Kita telah mendapatkan keduanya. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Kaisar Iblis belum memasuki dunia. Jika kita ingin menggunakan cermin pemantul iblis untuk menemukan Kaisar Iblis, itu masih sesulit mendaki ke surga. Tunggu sabar kesempatan tepat. Mari kita kembali dulu. Baiklah. Lucia, kau tidak perlu khawatir. Guru surgawi akan baik-baik saja. Bawa ke kediaman Raja Bela Diri obati luka. Terima kasih, Mahkota. Mengapa kau begitu sopan padaku? Saya tidak menyangka bahwa Yifan akan sekuat ini. Dan dia mendapatkan cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis. Situasinya kini sangat tidak menguntungkan bagi kita. Saya harus segera kembali. Bahas langkah lanjut dengan ayah. Jika mereka berhasil, dunia pasti akan menghadapi bencana besar. Aku khawatir, hanya Raja Bela Diri yang bisa campur tangan. Barulah kita bisa menyelamatkan dunia. Mahkota, kami telah menemukan tubuh spiritual bawaan. Dia adalah keponakan Yifan itu. Sangat bagus. Bawa dia untuk menemuiku segera. Selama kita memilikinya, maka Yifan harus patuh menyerahkan cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis.
Mahkota Pangeran Mahkota, ada cara untuk menghadapi Yifan. Yifan memiliki seorang keponakan. Selama kita menangkapnya, maka Yifan terkekang oleh khawatir padanya. Kebaikan besar dipertaruhkan kini, jadi kita hanya bisa mengabaikan detail kecil. Lucia, kamu tidak keberatan kan? Pangeran Mahkota pikir kebaikan besar. Saya tidak keberatan. Kembali ke kediaman Raja Bela Diri dan menunggu kabar dengan tenang. Hei yang besar, yang The besar, film was translated and narrated by M Media. bawa kedua orang itu ke sini. Ya, siapa kalian semua? Hentikan mobilnya. Ada apa? Seseorang mencoba menculik Sisi. Tunggu aku. Lepaskan dia. Kau berani membunuhku. Kau akan dipenuhi lubang. Benarkah begitu? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada seorang pun yang pernah bisa mengancamku. Bicaralah, siapa yang mengirimmu? Itu adalah Suhel, mahkota Raja Bela Diri. Kalian menentang kediaman Raja Bela Diri. Kalian pasti mati. Cepat lepaskan aku. Kediaman Raja Bela Diri lagi. Sisi, jangan takut. Sekarang sudah baik-baik saja. Penampilanmu kali ini cukup bagus. Saya adalah ayah Sisi. Melindunginya juga merupakan tanggung jawab saya. Kepala Polisi Lee. Kemarilah, dan urus mayat-mayat ini. Lucia, Guru Surgawi, kalian berdua istirahat di sini dulu. Aku akan pergi melapor kepada ayah raja. Saya berutang budi kepada Anda Mahkota Pangeran Mahkota. Guru silakan duduk cepat. Luka-lukaku parah. Aku tidak menyangka bahwa Yifan memiliki kultivasi yang begitu mendalam. Dia sebenarnya adalah pakar transformasi dewa. Jika kediaman Raja Bela Diri tidak bertindak, tidak ada yang bisa membunuhnya. Guru yakinlah, Raja Bela Diri pasti tidak akan tinggal diam. Ayah, bagaimana masalahnya berjalan? Kirim orang tangkap tubuh spiritual bawaan. Sekarang, mereka seharusnya sudah berhasil. Mengenai kuali pemurnian iblis, itu direbut kembali oleh Yifan. Dia juga melukai Xiang Tianlin dengan parah. Melukai para Xiang Tianlin. Aku membawa Xiang Tianlin ke sini. Ayah, mengapa ayah tidak melahap kekuatan Xiang Tianlin? Dengan cara ini, ayah tembus transformasi dewa sekali gerak. Pada saat itu, ayah bisa mengambil tindakan sendiri terhadap Yifan. Merebut cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis. Itu pasti akan sangat aman. Itu masuk akal. Ayah, aku sekarang akan memancing Xiang Tianling untuk masuk. Baiklah. Guru Surgawi, ayah Raja Sayil sudah setuju untuk secara pribadi mengobati luka Anda. Silakan ikuti saya ke ruang kultivasi. Bagus. Dengan Raja Bela Diri mengambil tindakan, aku pasti akan dapat sembuh dengan cepat. Silakan. Lucia, tunggu di sini sebentar. Baiklah, Ayah, Salam Raja Bela Diri. Guru Surgawi Anda terlalu sopan. Suhel, kamu keluar dulu. Guru Surgawi, silakan. Saya akan mengobati luka Anda sekarang. Terima kasih Raja Bela Diri. Guru Surgawi, tenangkan napas dan fokuskan pikiran Anda. Jangan melawan, agar Anda tidak menderita serangan balik. Orang tua ini mengerti. Raja Bela Diri, silakan lanjutkan. Raja Bela Diri, kamu. Guru Surgawi, saya minta maaf. Kamu ingin melahap kekuatanku. Mengapa? Karena hanya dengan cara ini, raja ini dapat dengan cepat memasuki alam transformasi dewa untuk merebut cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis. Persembah kepada Kaisar Iblis. Raja Bela Diri, pendosa sejati bersekutu Kaisar Iblis. Mengapa? Mengetahui sekarang, sudah terlambat. Orang tua ini bodoh. Yifan, kamu benar. Akulah yang tidak bisa membedakan benar dan salah.
Mengapa guru belum keluar juga? Lucia, jangan khawatir. Dengan bantuan ayah raja saya, guru surgawi pasti akan baik-baik saja. Lucia, kamu benar-benar cantik. Pangeran Mahkota. Mulai sekarang. Lusu milikmu mahkota. Aku milikmu. Pangeran Mahkota, apa maksud Anda dengan ini? Kamu tidak lebih dari mainanku. Apa? Jika kamu patuh, aku bisa bermain denganmu beberapa kali lagi. Jika kamu tidak patuh, kamu pasti akan menghadapi kematian. Kau tercela. Aku adalah Santa Sekte Longhu. Bagaimana kalian bisa memperlakukanku seperti ini? Santa dari Sekte Longhu. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Bajingan tua itu Xiang Tianlin. Sekarang semua kekuatannya telah dilahap oleh ayah raja saya, mengubahnya menjadi mayat. Aku akan memberitahumu rahasia lain. Kediaman Raja Bela Diri adalah yang sebenarnya bekerja untuk Kaisar Iblis. Terkejut. Tak terduga. Jadi kalianlah yang pengkhianat ras manusia. Aku akan melawan kalian sampai mati. Terlalu menilai tinggi dirimu sendiri. Raja ini akhirnya telah melangkah ke transformasi dewa. Selamat ayah. Keinginan ayah telah terpenuhi. Sebarkan berita. Yevan berkolusi dengan ras iblis. Mencuri cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis. Dan mencelakai guru surgawi dari Sekte Longhu. Ini membuat marah dewa dan manusia. Kejahatannya pantas dihukum mati. Aku, kediaman Raja Bela Diri, mengikuti mandat surga dan akan mengadakan majelis pembasmi iblis. Undang kultivator seluruh dunia untuk bersama-sama mengeksekusi Yevan. Ya, Bahan-bahan obat yang kamu minta, semuanya sudah terkumpul. Tetua Agung berkuasa luas. Bahan obat yang begitu sulit ditemukan lagi begitu cepat. Ngomong-ngomong, kakek bilang, kediaman Raja Bela Diri sedang mengadakan majelis pembasmi iblis. Mereka juga bilang, kamu berkolusi dengan ras iblis, mencuri cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis, dan membunuh guru surgawi Xiang. Rencana satukan kultivator dunia untuk melancarkan ekspedisi hukuman terhadapmu. Kurasa kediaman Raja Bela Diri adalah pihak yang berkolusi dengan kekuatan iblis. Sekelompok badut tak berarti. Tidak perlu memperhatikan mereka. Aku akan mulai memurnikan ramuan sekarang. Tolong rapotkan dirimu untuk membantuku menjaga Sisi. Baiklah. Api sejati Samadhi. Peleburan pil. Seperti yang diharapkan dari pil kebangkitan jiwa 9 putaran, itu benar-benar menarik fenomena langit. Ternyata ada fenomena langit. Mungkinkah orang dari Kunlun itu telah menembus lagi? Mungkinkah seseorang sedang menjalani kesengsaraan? Itu benar-benar menarik. Fenomena langit. Mungkinkah Kaisar Iblis telah memasuki dunia? Pil kebangkitan jiwa 9 putaran telah berhasil dimurnikan. Sebelum menyelamatkan adikku, ada satu hal lagi yang harus kulakukan. apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Tuan Ye, apa yang kamu lakukan? Menghapus ingatan tentang Abe adikku. Bahkan sebelum adikku bangun. Ingatan-ingatan ini harus dihapus. Hanya dengan cara ini, kehidupan masa depan mereka tidak akan terpengaruh.
Dia benar-benar hidup kembali. Istri, kamu sudah bangun. Apa yang terjadi padaku? Yeven? Yeven, kau kembali. Aku ingat aku akan membelikan bahan makanan untukmu. Bagaimana mungkin? Aku malah terbaring di sini. Mama, Aku ingin makan babi rebus buatanmu. Aku akan pergi membeli bahan makanan sekarang juga. Aku akan segera membuatnya untukmu. Ada daging di kulkas. Di mana ini? Ini adalah villa baru yang kubeli untuk kalian semua. Kalian bisa tinggal di sini mulai sekarang. Yeven telah menjadi seseorang yang berarti. Kakak sungguh bahagia untukmu. Aku akan pergi memasak. Ini akan segera siap. Istri, biar saya bantu Anda. Kamu menangis? Tidak. Kalau begitu pasti, mataku kemasukan pasir. Istri, cari uang nafkahi keluarga mulai kini. Dan menjaga Anda dan Sisi. Selama kau bersedia kembali. Tidak ada kata terlambat. Yeven, ini pasti pacarmu. Sangat cantik. Kapan kalian berencana menikah? Kak, dia. Tidak perlu terburu-buru sekarang. Biarkan dia fokus pada karirnya dulu. Jika Yeven mengganggumu, kau beritahu kakak. Kakak akan membereskannya untukmu. Tidak masalah, Kak. Ayo, makan lebih banyak daging. Bagi Yeven untuk bisa menikahi seorang gadis sebaik dirimu, sungguh merupakan keberuntungan baginya. Fenomena kosmik itu, aku yang menyebabkannya. Kaisar Iblis seharusnya belum memasuki dunia. Dan Xiang Tianling itu, aku tidak membunuhnya. Mengenai bagaimana dia mati, kau harus bertanya pada kediaman Raja Bela Diri. Kami juga sedang menyelidiki. Tetapi kami belum memiliki bukti. Untuk saat ini, kita tidak bisa mengungkap fakta bahwa kediaman Raja Bela Diri berkolusi dengan kepada publik ras iblis. Apa rencanamu? Tunggu lihat perkembangannya. Dan menanggapi gerakan dengan ketenangan. Saya khawatir dengan cara ini akan sulit membungkam gosip publik. Apa peduliku? Tugasku adalah menumpas iblis. Segala sesuatu yang lain bagiku tidak berarti. Tuan Ye, bagaimana kalau aku pergi ke majelis pembasmi iblis untuk mengintai situasinya? Tidak. Itu terlalu berbahaya. Kakekku adalah tetua agung. Kediaman Raja Bela Diri tak berani padaku. Kaisar Iblis, bawahan Anda telah mengadakan konvensi pembasmi iblis, mengundang kultivator dari seluruh dunia untuk berkumpul dan bersama-sama mengecap dan menyerang Yeven. Kami pasti akan mengambil kembali cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis. Sampah tak berguna. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini dengan benar. Mohon tenangkan amarah Anda, Kaisar Iblis. Cukup, tubuh spiritual bawahan harus segera dikirimkan. Saya sekarang hanya langkah lagi. Perlu melahap tubuh spiritual bawahan sebelum saya dapat menyelesaikan transformasi saya. Pada saat itu, cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis akan berada di tangan saya. Saya tidak akan memiliki keraguan lebih lanjut. Saya akan membunuh orang dari kundum itu untuk menyelesaikan penyatuan kekuasaan dunia manusia. Ya, bawahan Anda pasti akan menyerahkan tubuh spiritual bawaan kepada Anda. Yakinlah. Pada saat itu, saya juga tidak akan memperlakukan musuh yang tidak adil. Kau akan menjadi penguasa dahsyat. Terima kasih Kaisar Iblis. Semuanya, Yeven berkolusi dengan ras iblis, membunuh guru surgawi sekta Longhu saya, dan membawa bencana bagi ras manusia. Saya Zhang Chen, atas nama sekta Longhu, menyerukan kepada Anda semua untuk mengeksekusi orang ini bersama-sama. Apakah guru surgawi benar-benar terbunuh? Guru surgawi berada di alam abadi bumi. Jika bahkan guru surgawi bukan lawannya, bagaimana mungkin kita bisa melawannya? Apa yang kalian takutkan? Bukankah Raja Bela Diri masih ada di sini? Dengan Raja Bela Diri yang bertindak, dia pasti akan dieksekusi. Itu masuk akal. Kekuatan Raja Bela Diri mencapai langit. Membunuh Yeven belaka tentu saja mudah. Ini benar-benar omong kosong. Guru surgawi tidak dibunuh oleh Yeven. Yeven juga tidak Pokoknya berkolusi nanti, dengan... agar kamu juga bisa menikmatinya. Tebak apa? Apakah Yeven itu akan datang menyelamatkanmu? Kekuatan Tuan Ye sangat besar. Kalian semua pasti ditakdirkan untuk mati. Aku Yeven kuat.
Bahkan guru surgawi Xiang pun bukan tandingannya. Tapi sekarang, ayahku sudah menembus ke puncak tahap transformasi dewa. Membunuhnya semudah membalikkan telapak tangan. Jika dia datang, itu akan menjadi jalan buntu baginya. Waktu yang tersisa bagimu tidak banyak. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu berhasil. Aku hanya suka menjinakkan wanita liar. Dia di sini. Ye Fan, cepat bawa Sisi pergi. Aku tidak butuh kamu menyelamatkanku. Jangan khawatir, kau akan baik-baik saja. Yifan, kau benar-benar rela menggunakan keponakanmu sendiri untuk ditukar dengan Qin Meng Yao. Cukup omong kosong. Aku sudah membawa orangnya. Lepaskan orang itu. Di mana cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis? Aku tidak menyangka bahwa demi satu wanita, kau benar-benar akan mengabaikan segalanya. Ye Fan, aku salah menilaimu. Jika kamu menggunakan nyawa Sisi untuk ditukar dengan nyawaku, aku lebih baik mati. Diam, berhenti bicara omong kosong. Suruh Xian Sisi memegang cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis dan datang ke sini. Kita bertukar secara bersamaan. Anda cukup berhati-hati. Ayo pergi. Meng Yao, Yifan, kau pasti mati. Tidak perlu pergi. Biarkan dia pergi. Itu hanya membiarkan dia hidup sedikit lebih lama. Ayah, tubuh spiritual bawah ais dan 2 artefak abadi. Semuanya ada di tangan kita. Sekarang kita bisa melapor kembali kepada Kaisar Iblis kan? Dengan cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis, apakah saya masih perlu dikendalikan oleh orang lain? Maksudmu? Menyatukan alam manusia. Tentu saja saya akan menyelesaikannya sendiri. Bunuh Kaisar Iblis, dan saya akan menjadi penyelamat ras manusia. Layak dihormati oleh 10.000 orang. Ayah hebat. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana Meng Yao bisa terluka? aku harus merawatnya sesegera mungkin. Apakah kamu merasa lebih baik? Apakah kamu masih marah? Jika sesuatu terjadi pada SEC, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup ini. Aku juga tidak akan memaafkan diriku sendiri. Jangan khawatir. Sisi akan baik-baik saja. Sisi ada di tangan mereka. Dia pasti akan mati. Dan kamu masih bilang dia baik-baik saja. Semuanya keluar sekarang. Bibi Menyau Anda sudah bangun. Sisi, kenapa kamu di sini? Saya sudah berada di sini sepanjang waktu. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Xian Sisi yang diberikan kepada Su Yuanba. Aku ciptakan menggunakan kertas jimat. Bagaimana mungkin aku tega menyerahkan Sisi kepada mereka? Syukurlah Sisi selamat. Aku minta maaf. Aku salah menyalahkanmu. Tidak apa-apa. Kamu harus istirahat yang baik. Sisa urusan lainnya, serahkan padaku. Cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis. Mereka mengambil keduanya. Bagaimana kamu akan menghadapi Kaisar Iblis? Itu juga palsu. Kamu menebak dengan benar. Menyebalkan. Kamu membuatku khawatir tentangmu selama ini. Jika aku memberitahumu sebelumnya, apakah reaksimu akan begitu meyakinkan? Su Yuan berubah tua itu. Sangat licik. Dia tidak akan mudah percaya. Awalnya aku masih berpikir, bagaimana cara menemukan lokasi Kaisar Iblis. Sekarang mereka membantuku menunjukkan jalan. Itu menghemat masalah bagiku. Apakah kamu mengatakan, Sisi palsu bisa membantumu menemukan Kaisar Iblis? Su Yuanba dan kelompoknya mendapatkan tubuh spiritual bawaan dan 2 artefak abadi. Mereka pasti akan pergi mencari Kaisar Iblis. Tentu saja, aku juga akan mendapatkan lokasi pasti Kaisar Iblis. Kamu cukup pintar. Mari kita keluar. Kedua sejoli ini sedang bermesraan di sini. Kita seharusnya tidak menjadi pengganggu. Sisi.
Biarkan Paman dan Bibi Mengyao punya waktu berdua saja. Ayo pergi. Ayo, Paman. Saya butuh seorang bibi. Itu. Kamu istirahat yang baik. Aku akan pergi mencari lokasi pasti Su Yuanba. Oke. Tubuh spiritual bawaan, cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis. Sudahkah kau membawa semuanya? Tubuh spiritual bawaan ada di sini. Sedangkan untuk cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis, mereka ada di tangan saya. Serahkan semuanya padaku. Dengan 2 artefak abadi di tangan saya, dan tingkat kultivasi saya saat ini, yang telah meningkat ke transformasi dewa, hak apa yang Anda miliki untuk memerintah saya, Kaisar Iblis? Kau kekurangan tubuh spiritual bawaan, dan tidak bisa menyelesaikan transformasimu. Tapi ayahku memiliki cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis di tangan. Apa yang kau miliki untuk melawan ayahku? Setelah ayahku membunuhmu, dia akan dapat menyatukan dunia manusia, dan menjadi penyelamat ras manusia, mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Mengapa aku harus mematuhi perintahmu? Katakan padaku, apakah aku benar atau salah? Saya Su Yuanba, dihormati sebagai Raja Bela Diri, kedua setelah 1 orang, dan di atas 10.000. Bagaimana mungkin aku bisa menanggung penghinaan karena diperintah? Hari ini, aku pasti akan membunuhmu untuk menghapus aib masa lalu ini. Ambisi yang luar biasa. Menarik. Kaisar Iblis, kau menghadapi kematian yang akan datang, namun kau masih bersikap sombong. Membunuhku. Hanya denganmu yang berada di transformasi dewa. Aku memiliki cermin pemantul iblis dan panci pemurnian iblis. Bisakah kamu menahan 2 artefak abadi yang hebat ini? Kau tidak salah. Saya memang waspada ini. Kuali pemurnian iblis dan cermin pemantul iblis. Tetapi, kuali pemurnian iblis dan cermin pemantul iblis yang asli di tanganmu. Kau tetap tidak bisa melepaskan banyak kekuatan mereka. Apa maksudmu? Kedua benda ini. Keduanya palsu. Jangan kira kamu bisa menipuku. Sama sekali tidak mungkin. Bukan hanya kedua benda ini palsu. Bahkan tubuh spiritual bawaan ini juga palsu. Tidak mungkin. Tubuh spiritual bawaan itu, kami mengonfirmasinya berulang kali. Itu sama sekali tidak mungkin salah. Ini Itu hanya disulap oleh jimat. Ini tidak mungkin. Kalian berdua bodoh. Cermin pemantul iblis dan kuali pemurnian iblis juga diubah dari kertas timah. Tidak mungkin. Berhenti mencoba menipuku. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Kami ditipu oleh Yifan. Kedua idiot ini tertipu. Baru saja mereka di sini menyombongkan diri dengan bangga. Kaisar Iblis, ampuni nyawaku. Ayah Raja, kau sekarang berada di transformasi dewa. Kau mungkin tandingan bagi Kaisar Iblis. Kita akan mati bagaimanapun juga. Sebaiknya kita melawannya sampai mati. Benar, aku sekarang berada di transformasi dewa. Dan kamu belum mengalami transformasi. Aku mungkin sebanding denganmu? Manusia bodoh. Hanya kau. Kau masih berani berada di sini, menyombongkan diri tanpa malu. Kau hanyalah seorang kultivator di transformasi dewa. Aku bisa menghancurkanmu, seperti menghancurkan seekor semut kecil. Cukup omong kosong, bersiaplah untuk mati. Kaisar Iblis yang terhormat, ampuni nyawaku. Aku bersedia tunduk, dan tidak akan pernah mengkhianatimu. Sekarang sudah terlambat. Setelah aku melahapmu, aku tetap bisa menyelesaikan transformasiku. Bahkan, jika kamu bertransformasi kamu tetap akan mati. Yifan, selamatkan aku. Aku tahu aku salah. Aku tidak ingin mati, Yifan. Kamu berkolusi dengan ras iblis, merugikan sesama manusia. Kamu pantas mati 10.000 kali. Dan kamu masih ingin aku menyelamatkanmu. Kau adalah orang itu yang menjaga Kunlun. Benar, aku akan mengirimmu kembali ke pagoda penekan iblis, untuk bersatu kembali dengan keturunan dan pengikut iblismu. Jadi, kamu adalah Kunlun, penjaga pagoda penekan iblis. Seharusnya aku menyadarinya lebih awal.
seharusnya menyadarinya lebih awal. Saya sudah lama ingin melihat kehebatan kalian para penekan iblis Kunlun. Setelah aku membunuhmu, aku akan membuka pagoda penekan iblis dan melepaskan seluruh ras iblis. Dunia ini akan menjadi milik seluruh ras iblisku. Sayangnya, kamu tidak akan bisa melakukannya. Tidak akan bisa. Cermin pembantu iblis. Panci pemurnian iblis. Tekan. Ini tidak mungkin. Saya tidak akan menyerah. Saya tidak akan menyerah. Saya pasti akan kembali dan membunuhmu. Kamu tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Aku akan membawamu kembali ke Kunlun dan perlahan memurnikanmu. Kakak minum teh. Baiklah, Tetua Agung, mengapa kamu datang? cucu perempuan saya yang berharga terluka. Sebagai kakeknya, bukankah seharusnya saya datang dan menjenguknya? Duduklah. Apa yang terjadi pada Suluanba dan Kaisar Iblis? Suyuanba terlalu melebih-lebihkan dirinya, ingin mengkhianati Kaisar Iblis, dan dibunuh oleh Kaisar Iblis. Sekarang Kaisar Iblis telah ditekan olehku di dalam pagoda penekan iblis. Aku akan membawanya kembali ke Kunlun, dan perlahan memurnikannya. Kamu masih akan kembali ke Kunlun? Yifen, apa kau bodoh? Kau akan kembali ke Kunlan. Bagaimana dengan Mang Yao? Iya, Fan. Kau telah menekan iblis di Kunlun selama 300 tahun. Tidakkah kau merasa kesepian? Bagaimana kalau begini? Saya akan membiarkan Man Yao menemanimu. Kalian berdua di Kunlun. Hidup sebagai pasangan abadi. Bukankah itu akan membuat iri? Kehidupan di gunung terlalu keras. Selama kamu bersedia, kemanapun kamu pergi, aku akan pergi ke sana juga. Meng Yao telah setuju untuk menanggung kesulitan bersamamu. Apa yang masih kau ragukan? Tetua Qin, saya akan atas nama Yifen menerima lamaran pernikahan ini. Bagus. Kita harus memilih tanggal dan waktu yang baik dan menyelesaikan masalah untuk mereka berdua. Baiklah, semuanya akan diputuskan oleh Tetua Qin. Kalian semua, kalian bahkan tidak bertanya pendapatku. Kau tidak setuju. Aku tidak bilang aku tidak setuju. Lalu apa yang kau katakan? Setidaknya kalian harus bertanya. Ini adalah cahaya bimbingan. Dao Langit memanggilmu untuk naik. Iya, Fan, pahalamu sudah lengkap. Kau bisa naik. Itu telah datang untuk menjemputmu sekarang. Aku minta maaf. Aku belum berencana untuk naik. Kamu kembali saja. Menentang Dao Langit. Kau harus menderita hukuman langit. Persetan dengan hukuman surgawimu. Jika aku tidak pergi, aku tidak akan pergi. Kalau begitu tangguhlah hukuman langit. Mari kita lihat siapa yang takut pada siapa.